Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat religi dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program Kembang Podcast, Kemenak Rembang on Podcast bersama saya Sofatus Sodikoh, Pranato Humas Kemenak Rembang. Baik, telah hadir di tengah-tengah kami seorang kepala madrasah sanawiyah yang sudah cukup mencetak banyak prestasi, yaitu Bapak Haji Ahmad Suhada Solihin, Kepala MTSN 1 Rembang. Apa kabar Pak Hada? Baik-baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kayaknya sumringah sekali ya pagi ini. Pagi ini ceria. Pak Hada, baru-baru ini Madrasah Sanawiyah 1 Rembang ya mendapatkan predikat sebagai madrasah ramah anak oleh lembaga melalui LPA, Lembaga Perlindungan Anak Klaten ya. Seperti itu ya Bapak ya. Bisa diceritakan Pak bagaimana MTSN 1 Rembang itu bisa mendapatkan predikat madrasah ramah anak yang di Indonesia ini hanya ada 10 madrasah saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Suhada Solihin, Kepala MTSN 1 Rembang. Bahwa Madrasah MTS 1 Rembang itu cerita untuk menjadi madrasah ramah anak. Awal mulanya adalah dari program 2022 September yang lalu, ketika awal saya menjadi kepala madrasah. Di situ penunjukan dari Kemenak RI melalui KSKK bahwa ada piloting project madrasah 10 madrasah yang menjadi pilot project madrasah ramah anak. Alhamdulillah MTSN 1 termasuk 10 madrasah yang ada di dalamnya. 10 madrasah itu mana aja ya Pak ya? Kalau 10 madrasah itu adalah yang di Jawa Tengah, itu MTSN 1 Kota Semarang, MAN 1 Semarang, terus MTSN 1 Rembang, terus yang di Jawa Timur itu ada MTSN 1 Malang ya, MAN 1 Malang, terus MTSN 3 Malang ya. Kita tersedia antaranya itu, sehingga dari 10 madrasah itu kita menjadi piloting project dan ditunjuk oleh UNICEF yang dalam hal ini bekerja sama dengan LPA Klaten, sehingga kegiatan-kegiatan yang ada di ramah anak itu adalah DISPO dan RUT, disiplin positif dan RUT, anti perundungan, anti bullying, di mana madrasah itu nanti akan menciptakan menjadi madrasati jannati. Madrasati jannati. Tadi ada istilah disiplin positif. Disiplin positif. Jadi bagaimana itu pengertiannya? Disiplin positif itu bagaimana ketika anak-anak ini kurang disiplin, tapi tidak ada sanksi atau scoring, tapi mendisiplinkan anak-anak yang belum disiplin dengan penuh ramah, dengan penuh senyum, dan penuh dengan kebaikan. Intinya adalah tidak boleh menghukum anak dengan sanksi-sanksi fisik maupun sanksi skor yang memberatkan siswa. Semua siswa itu baik. Tidak ada siswa itu yang tidak baik. Semua siswa baik ya, tidak ada siswa yang tidak baik. Iya. Jadi ketika kita mengalami anak-anak yang kurang baik, kurang disiplin, atau anak itu melanggar peraturan madrasah, maka penekanannya adalah tidak diberi sanksi. Tidak diberi sanksi. Tapi kita diskusikan, kita himbau, kita nasihati, sehingga anak ini menerima secara nuraninya, secara perasaannya, tidak ada tekanan siswa itu untuk melakukan bahwa dia itu tertekan di madrasah. Ketika dia melakukan sesuatu perbuatan yang kurang baik, dia menyadari. Intinya adalah menyadarkan kepada siswa bagaimana siswa itu selalu untuk sampai batas kapanpun kita akan melakukan perbaikan, melakukan untuk yang terbaik untuk madrasah, bagaimana anak-anak ini baik. Jadi ketika ada anak yang kurang baik, jadi tidak ada batasan, sampai kapanpun kita akan berusaha merubah
siswa itu menjadi baik, sehingga di situ diciptakan yang namanya di program ROOT itu adalah namanya agen perubahan. ROOT itu bisa dijelaskan Pak, pengertian ROOT itu? Jadi ROOT itu adalah untuk menangani anak-anak, bagaimana anak-anak tidak mendapatkan perundungan atau bullying. Ya, anti perundungan. Itu anti perundungan. Bagaimana anak-anak itu nyaman, terus anak-anak itu baik, anak-anak itu tidak mengalami kekerasan-kekerasan yang ada di madrasah. Sehingga anak itu bisa mengungkapkan ketika ada persoalan-persoalan, kalau dibullying temannya, atau dia dimaki, dihina, tidak dihargai, atau lain sebagainya, yang mengarahkan anak itu kurang mendapatkan kebaikan di madrasah ini. Itu kalau siswanya terbuka. Kan ada juga nih yang siswa lebih cenderung introvert seperti itu. Bagaimana cara mengatasi siswa yang semacam ini? Jadi kalau ada siswa yang kurang terbuka, di situ ada namanya agen perubahan. Lalu kita membuat agen perubahan ini siapa? Agen perubahan itu adalah siswa sendiri yang sudah ditunjuk oleh tim dari anti bullying, karena kita punya 4 guru yang sudah kita persiapkan untuk bintek, sehingga dari tim itu anti bullying membentuk namanya siswa agen perubahan. Siswa agen perubahan. Ada berapa siswa? Ada 42 siswa yang dilantik, yang dijadikan agen perubahan. Itu dari semua kelas, Pak? Itu kelas 7, 8, 9. Sistemnya adalah tidak ada keterpaksaan, mendaftarkan diri sukarela, dan anak biasanya dikasih pelajaran dulu, materi. Anak ini ada program ini, barangkali ada yang minat, setelah itu anak mendaftar. Jadi karena dengan sukarela ikhlas untuk menjadi agen perubahan, maka anak ini dengan semangat gigihnya untuk membantu teman-teman yang mengalami bullying. Itu ada 42 siswa agen, dan kita punya alur bagaimana penyelesaian anti bullying ini. Kita sudah membuat peraturan ya, Pak? Peraturan namanya alur lini masa peraturan ROOT, sehingga alur lini masa peraturan ROOT. Jadi bagaimana anak ini nanti ketika mengalami bullying, perundungan, lapornya kepada siapa, dan kita sudah siapkan ruangan khusus ROOT. Kita punya ruangan ROOT, di situ anak bisa untuk saling curhat. Kalau yang dilaporkan merasa tidak terima, Kak, misalkan ada siswa yang mempunyai karakter yang keras gitu ya, yang biasa membuli temannya, tapi dia susah untuk disadarkan seperti itu. Nah, siswanya ini yang dibully merasa tertekan, tidak berani melaporkan perundungan itu kepada tim. Bagaimana? Satu itu, yang kita lakukan adalah ada kotak surat atau kotak surat. Jadi kotak surat itu ketika ada anak-anak tidak mau lapor kepada tim atau agen perubahan atau Civitas Akademika MTSN 1 Rembang, maka bisa menulis, di situ dimasukkan kotak surat. Kotak surat ROOT itu nanti diambil oleh tim bagian ROOT untuk menyelesaikan dari nama ini. Dan boleh juga yang kedua adalah pendampingan. Pendampingan dalam hal ini kita koordinasi dengan tim perundungan anti bullying sama BK MOU dengan LPA Klaten. Jika nanti terjadi problem atau permasalahan yang di atas istilahnya permasalahannya lebih tinggi, atau nama kita bisa dengan LPA Klaten MOU-nya. Misalkan pelecehan seksual, atau kita ada perkelahian, atau ada yang tindak-tindak amoral dan sebagainya, itu kita sudah MOU dengan LPA Klaten. Ini perundungan yang dimaksud baik siswa dengan siswa, siswa dengan guru, atau guru dengan siswa, Pak? Jadi awal mulanya program dari UNICEF sama LPA itu ada dua. Jadi ROOT sama DISPO.
yang perundungan ini sebetulnya adalah titik fokusnya adalah di siswa. Tapi setelah perkembangan program itu, maka terus LPA Klaten sama UNICEF membuat Bintek dengan 30 guru untuk melakukan bagaimana antar guru itu tidak ada bullying. Antar guru juga tidak ada bullying, ya kan? Jadi ada menyeluruh ya Pak. Iya, jadi memang ada beberapa. Jadi justru ketika kita sudah mendidik dengan siswa kita tidak bullying, ada beberapa memang yang harus kita kelola, yang harus kita kasih masukan bagaimana antar guru ini tidak ada bullying. Itu sebetulnya juga ada di madrasah, di sekolah-sekolah lain itu sudah ada bullying. Nah, ini kita meminimalisir sehingga bagaimana penyelesaian bullying antar guru. Nah, ini yang baru saat ini kita itu lebih susah kali Pak karena sama-sama sudah dewasa ya. Ya. Jadi karena kalau guru itu ada regulasi ya, ada regulasi sehingga kita ini untuk menyelesaikan bullying sesama guru itu seharusnya kita dari Kementerian Agama besok ke depan kita mempunyai regulasi itu. Bagaimana sesama guru tidak membullying. Tapi kalau guru biasanya karena persaingan kerja atau apa gitu ya Pak ya? Macam-macam faktor ya. Mungkin ada faktor pribadi. Mungkin faktor daya saing. Mungkin karena faktor guru yang tidak aktif sama aktif itu kan beda. Jadi kriteria guru sekarang itu kan ada guru yang online, ada guru yang offline. Bagaimana itu? Ya, guru online kan dia selalu update. Perubahan digital, perubahan pembelajaran, perubahan saat ini. Jadi dia itu update. Artinya kaum muda, guru yang masih muda-muda ini dia mempersiapkan dirinya untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah, guru-guru yang jadul zaman dulu itu mereka offline, acuh tak acuh, cuek, pasif, tidak mengikuti. Bahkan misalkan ini WA hari Senin, mungkin hari Seninnya lagi kadang-kadang padahal sudah diupdate informasi ini juga ada beberapa itu. Itulah mungkin panjenengan selaku pimpinan ini ya berusaha untuk menjadikan yang offline ini menjadi online gitu ya. Betul. Ya itu yang guru dengan guru. Kalau guru dengan siswa Pak, mungkin ada guru yang pernah melakukan kekerasan terhadap muridnya karena muridnya tidak disiplin seperti itu. Alhamdulillah ketika RUT dan Dispo itu datang sehingga kita merubah sistem. Termasuk sebelumnya pernah ada? Sebelumnya selama saya jadi kepala madrasah, alhamdulillah tidak ada. Belum ada ya? Belum ada sampai kekerasan dan lain sebagainya belum ada. Tapi ketika kita sudah program RUT dan Dispo anti bullying ini merubah sistem tata kelola yang ada di madrasah, termasuk adalah tata tertib. Sehingga tata tertib itu kita masukkan ranah di situ. Jadi memang betul-betul kita ciptakan madrasah ramah anak. Bagaimana kita ini membawa akhlakul karimah, membawa nuansa islami, membawa jiwa-jiwa toleransi yang sesama dengan siswa, guru maupun yang lainnya. Sesuai dengan karakter madrasah ya. Iya. Jadi di madrasah ini memang kita ciptakan suasana yang seperti itu. Jadi selama kepemimpinan Bapak ini bullying antar siswa, antar guru dan siswa dan guru dan antar guru sendiri itu hampir tidak ada ya Pak ya? Alhamdulillah, saya bersyukur sekali. Dulu guru-guru yang dulu info ceritanya banyak yang bullying ya. Oh gitu. Info ceritanya banyak yang bullying. Jadi ada guru itu 4 hari tidak mau tegur sapa. Ada yang guru disinkronkan kumpul itu juga ada yang tidak mau gitu. Jadi sukanya berjalan sendiri-sendiri gitu. Tapi alhamdulillah sejak kehadiran kita ini mereka itu subhanallah. Jadi kerjanya gigih, kompak, ada apa gitu. Jadi sehingga tidak ada waktu untuk membullying karena mereka sudah sibuk dengan dirinya sendiri. Kerja keras dengan ini. Yang terjadi adalah kita ini bagaimana membangun madrasah sistem ini betul-betul menjadi madrasah populis.
yang diminati oleh masyarakat, yang dicintai oleh warga madrasah, dan nyaman, sejuk, bahagia di madrasah. Ya, ini tagline Madrasah Ramah Anak ini kan jadi tagline yang menarik ya, untuk bisa menarik masyarakat mau menitipkan pendidikan di MTSN 1 Rembang. Apa aja Pak yang sudah dilakukan MTSN 1 Rembang untuk menyosialisasikan Madrasah Ramah Anak ini kepada masyarakat sekitar, Pak? Satu, yang pertama yang kita lakukan adalah ibda' binafsi ya. Dimulai dari diri kita sendiri. Kita mempersiapkan diri bagaimana menciptakan disiplin positif, yang disiplin anak mulai dari disiplin pakaian, disiplin waktu masuk kelas, disiplin masuk madrasah, semuanya. Langkah itu yang kita ambil adalah yang pertama adalah menciptakan kedisiplinan. Menciptakan kedisiplinan. Menciptakan kedisiplinan, karena dengan disiplin itu semua akan terpenuhi. Dengan disiplin itu semua sivitas akademika siswa, guru dan lainnya mereka akan bekerja dengan tupoksinya dan berjalan dengan baik. Yang kedua adalah kita menciptakan S3, senyum sapa salam. Senyum sapa salam. Senyum sapa salam. Jadi ketika ada tamu atau siapapun yang masuk madrasah, pertama kali kita menciptakan senyum dulu. Senyum dulu. Terus kita sapa dari dulu, mana, siapa, kita memberi salam dengan itu yang kita ciptakan. Sehingga itu nanti akan menjadi identitas karakter madrasah. Itu selanjutnya adalah kita memberikan peluang demokratis. Peluang demokratis artinya siswa ada problem apa, silahkan diungkapkan. Oh begitu. Iya, jadi kita guru ada kritik dan saran yang baik, terbuka, selalu kita terbuka, open setiap hari demi untuk menciptakan madrasah ini lebih baik, kemajuan madrasah. Baik. Dengan adanya Madrasah Ramah Anak ini yang sudah disandang oleh MTSN 1 Rembang ya, Pak Hatta kemarin sempat meraih penghargaan dari satu lembaga di Yogyakarta. Bisa disebutkan penghargaan apa itu Pak? Dan diceritakan bagaimana bisa memperoleh penghargaan tersebut? Ya, setelah kita dikunjungi dari provinsi, baik dari Bappenas maupun dari Kemenak RI, terus ada yang dari Yayasan Ramah Anak, terus dari LPA Klaten, UNICEF, semuanya itu kemarin kita sebagai tamu khusus, dan kita sebagai yang agen perubahan di Madrasah RUT itu dijadikan tempat sebagai review, sehingga dari media sosial atau dari lembaga-lembaga yang mencintai dengan agen perubahan sekolah se-Indonesia itu termasuk di dalamnya adalah kemarin kita mendapat penghargaan dari Triuno. Triuno itu adalah yang dari program dari Metro TV atau Metro TV. Jadi ada dari apa namanya, dari program-program dari media yang kebetulan mereka ikut aktif update dengan kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah yang menciptakan perubahan-perubahan. Sehingga kita ini kemarin mendapat penghargaan favorit madrasah, yang merupakan membuat favorit madrasah penghargaan sebagai Madrasah Ramah Anak. Ada pialanya Pak? Alhamdulillah kita mendapatkan pialanya. Boleh ditunjukkan dong? Dari Metro ya Pak ya? Iya, kalau yang majalahnya ini dari Triuno sebetulnya. Triuno yang berafiliasi ke Metro. Ini foto saya ini, the best favorit Islamic School in Education Quality Excellent of the Year. Ini yang dari lembaga Triuno itu Indonesia School Excellent tahun 2023. Jadi ini MTSN Negeri 1 Rembang sebagai madrasah terfavorit se-Indonesia Pak ya? Se-Indonesia. Luar biasa. Alhamdulillah. Ini yang apa namanya, prestasinya Ini yang plakatnya. Tadi yang berpiagam sama plakat ya Pak ya? Ini best. Indonesia School Excellent Award 2023.
Karena Tri Uno ini termasuk lembaga yang peduli dengan agen perubahan atau di madrasah, dengan percepatan program perubahan pendidikan di Indonesia yang menciptakan perubahan. Lembaga pendidikan di Indonesia yang melakukan dan perubahan. Itu yang update sesuai dengan kondisi masa kini atau yang kondisi yang sekarang. Ya, selamat sekali lagi Pak Hada, luar biasa.